Sering gak sih kita ngerasa harus milih antara ngikutin kata hati atau pikiran? Seolah-olah dua-duanya itu musuh bebuyutan yang lagi perang terus di dalam kepala kita. Nah, hari ini kita bakal bongkar mitos itu. Dan kita bakal lihat kalau hubungan antara logika sama perasaan itu ternyata jauh lebih akur dan mengejutkan dari yang kita kira. Coba deh lihat gambar ini. Kepala sama hati kayak ditarik ke arah yang berlawanan. Ini kan gambaran yang sering banget kita dengar dan mungkin kita rasain sendiri. Tapi, gimana kalau saya bilang perang ini sebetulnya nggak perlu ada? Yuk kita cari tahu gimana caranya mereka berdua ini bukan jadi musuh, tapi malah jadi tim yang hebat banget. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, kita samain persepsi dulu deh. Apa sih logika itu sebenarnya? Coba lupain dulu definisi ribet yang mungkin pernah kita dengar di sekolah. Kita bakal gali esensi logika yang paling dasar dan mungkin kamu bakal kaget betapa sederhananya itu. Kita kan sering mikir kalau orang yang logis itu kayak robot ya, dingin, kaku, nggak pakai perasaan. Padahal inti dari logika itu sebenarnya cuma kemampuan buat nyambungin titik-titik. Dan bukan cuma titik data atau fakta aja loh, tapi juga, nah ini kuncinya, titik-titik perasaan kita sendiri. Betul, perasaan ternyata bisa jadi bagian dari sebuah proses yang sangat logis. Terus apa dong benang merah yang nyambungin semua jenis logika, baik yang dasarnya pikiran atau perasaan? Jawabannya cuma satu konsep tunggal yang jadi fondasi dari semuanya. Nah, ini dia jantungnya logika, sebab dan akibat, sesimpel itu. Kalau A terjadi, maka B terjadi. Entah itu aku pencet saklar, sebab lampunya nyala, akibat. Atau bahkan aku merasa dikecewakan, sebab makanya aku jadi sedih, akibat. Pokoknya selama ada hubungan yang jelas antara sebab dan akibatnya, berarti di situ ada logika yang lagi bekerja. Nah, kalau intinya logika itu sebab akibat, ini jadi menarik banget loh. Artinya, logika itu bisa punya dua wajah. Satu yang lahir dari perasaan, dan satu lagi yang lahir dari pikiran. Dua-duanya sama-sama logis, sama-sama valid, dan punya perannya masing-masing. Penasaran apa bedanya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, coba kita lihat perbandingannya. Di sebelah kiri kita punya hubungan rasa. Ini tuh logika instan, logika refleks. Aku dipukul sebab rasanya sakit dan marah akibat, jadi aku langsung balas akibat baru. Semuanya terjadi cepat banget tanpa mikir panjang. Nah di kanan, hubungan pemikiran itu nambahin satu langkah penting, prediksi. Aku dipukul, rasanya sakit, tapi kalau aku balas nanti gimana ya akibatnya? Keduanya sama-sama logis. Tapi yang satu reaktif, yang satunya lebih strategis. Nah, makanya jangan pernah deh ngeremehin logika rasa ini. Kecepatan itu kekuatan supernya. Bayangin deh atlet yang langsung nendang bola ke gawang tanpa mikir, atau kita yang refleks narik tangan dari panci panas. Itu logika rasa yang lagi kerja, nyelamatin kita dalam sekejap. Tapi ada tapinya nih, tanpa pengalaman yang benar, refleks ini bisa jadi ceroboh. Kayak keputusan impulsif pas lihat diskon gede-gedean. Sebaliknya, logika pikiran itu ibarat perencana yang bijak. Emang lambat, tapi teliti banget. Dia nggak bakal nyelamatin kamu dari panci panas secara refleks, tapi dia bakal bantu kamu nyusun rencana liburan atau proyek kerja yang sempurna sampai ke detail terkecil, mikirin semua risikonya. Jadi intinya bukan mana yang lebih bagus, tapi mana alat yang pas buat situasi yang pas. Oke, jadi sekarang kita tahu kalau logika itu fleksibel, punya dua sisi yang sama-sama penting. Dan pemahaman baru ini ternyata dampaknya gede banget ke satu kata yang sering kita pakai buat ngebatasin diri kita, kata mustahil. Mari kita lihat gimana definisi baru kita soal logika bisa ngubah arti dari kemustahilan itu sendiri. Coba deh pikirin sebentar, 150 tahun lalu, terbang melintasi benua cuma dalam hitungan jam itu dianggap mustahil. Bahkan gila. Sekarang itu hal yang biasa banget loh. Jadi pertanyaannya, apa hal itu beneran mustahil? Atau cuma kita belum nemu caranya aja? Nah, ini bedanya penting banget loh. Dan kutipan ini ngejawab pertanyaan tadi dengan pas banget. Mustahil itu ternyata bukan sebuah fakta, tapi sebuah pernyataan tentang kondisi kreativitas kita saat ini. Bilang sesuatu itu mustahil, itu sama aja kayak bilang, aku belum nemu logikanya, aku belum berhasil nyambungin titik-titik sebab akibatnya biar ini bisa kejadian. Ini mengubah mustahil dari sebuah tembok raksasa jadi sebuah tantangan yang nunggu buat dipecahin. Jadi kalau terbang atau internet itu bukan kemustahilan sejati, terus ada nggak sih yang benar-benar mustahil? Jawabannya ada. Cuma ada satu, yaitu sebuah akibat yang terjadi sebelum sebabnya. Kita nggak mungkin merasa kenyang sebelum makan. Kita nggak mungkin menang lotre sebelum beli tiketnya.
Inilah satu-satunya hukum alam yang nggak bisa kita langgar. Karena inilah inti dari logika itu sendiri. Sebuah pemikiran yang keren buat kita bawa pulang hari ini. Halo, selamat datang kembali. Nah, di pembahasan sebelumnya kan kita udah ngupas tuntas soal logika. Hari ini kita bakal masuk lebih dalam lagi ke sebuah teka-teki yang cukup bikin penasaran. Gimana caranya kita bisa yakin sama sesuatu, padahal pengalaman kita tuh terbatas banget? Sebenarnya di mana sih batas pikiran kita? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Coba deh bayangin, pengalaman kita kan ya cuma sebatas apa yang bisa kita lihat, dengar, dan rasain aja. Tapi anehnya, kita sering banget bikin kesimpulan yang kita anggap berlaku di mana-mana, secara universal. Kok bisa gitu ya? Nah, ini dia misteri yang mau kita pecahkan hari ini. Oke, ini peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal kilas balik sedikit soal dasar-dasar logika. Habis itu, kita hadapi masalah utamanya, keterbatasan indera kita. Lalu, kita akan temukan solusinya dalam sebuah peta batin. Dari situ, kita bakal ngerti kenapa pikiran bisa buntu, dan akhirnya kita bisa bedain mana dunia nyata dan mana dunia di dalam kepala kita. Siap? Oke, kita mulai dari bagian pertama. Seperti yang udah kita obrolin sebelumnya, semua ini akarnya dari logika, baik itu logika pikiran ataupun logika perasaan. Yuk kita segarkan lagi ingatan kita sebentar. Jadi, apa sih artinya logis itu? Sebetulnya simple banget. Artinya kita sadar dan bisa menelusuri adanya hubungan sebab akibat. Mau kita menelusurinya pakai pikiran yang penuh pertimbangan atau pakai perasaan yang spontan, selama kita menghubungkan satu sebab dengan akibatnya, itu udah logis. Nah, di sini nih perbedaannya kelihatan jelas. Logika pikiran itu orientasinya ke masa depan. Ada pertimbangan, ada prediksi resiko. Mikirin, kalau aku lewat jalan ini nanti macet gak ya? Sebaliknya, logika perasaan itu terjadinya ya sekarang, saat ini juga. Spontan, tanpa prediksi. Kayak kita refleks menghindar pas ada bola melayang. Dua-duanya sama-sama logis loh, cuma beda di fokus waktunya aja. Nah, sekarang kita masuk ke bagian 2. Dan ini bisa dibilang inti masalahnya. Batasan pengamatan kita. Semacam ada dinding tak terlihat gitu yang memisahkan kita dari kebenaran yang universal. Coba deh jawab jujur pertanyaan ini. Tentu aja jawabannya ya enggak kan? Indra kita secanggih apapun ya cuma bisa menangkap secuil aja dari realitas yang ada. Mustahil banget buat kita mengalami semuanya secara langsung di setiap sudut alam semesta. Justru disinilah letak paradoksnya. Walaupun indera kita terbatas banget, kita ini kok bisa-bisanya terus-terusan bikin kesimpulan yang kita yakini sebagai kebenaran mutlak dan universal. Contohnya, kita tahu banget akibat itu nggak mungkin mendahului sebab dimanapun di alam semesta ini. Pertanyaannya, gimana kita bisa seyakin itu cuma dengan data lokal yang kita punya? Terus, gimana dong cara jawab paradoks ini? Di bagian 3, kita bakal nemuin solusinya. Sebuah peta batin universal. Anggap aja ini kayak intuisi bawaan kita, atau dalam konteks ini kita sebut sebagai fitrah. Jadi, apa itu fitrah? Bayangin deh, pikiran kita itu punya software kayak autocomplete yang udah terinstal dari sananya. Indra kita cuma kasih beberapa huruf, data yang terbatas banget, dan software ini langsung melengkapinya jadi sebuah kata atau kalimat yang utuh. Kenapa? Karena dia punya database universal yang udah tertanam di dalamnya. Analogi CCTV ini ngejelasinnya dengan pas banget. Gini cara kerjanya. Indra kita itu ibarat kamera CCTV yang cuma ngelihat sebagian kecil dari roda sepeda. Nah, informasi yang sepotong-sepotong ini dikirim ke bank data internal kita, yaitu fitrah. Karena di bank data ini udah ada file lengkap tentang gambar sepeda utuh, pikiran kita bisa langsung ngenalin, oh ini sepeda, meskipun yang kita lihat cuma sebagian kecilnya aja. Keren kan? Oke, dari situ kita lanjut ke bagian 4. Kita bakal lihat gimana konsep fitrah ini nyambung sama momen-momen saat pikiran kita rasanya buntu, dan gimana kita bergeser dari gagasan mustahil ke kontradiksi. Ingat kan kutipan ini dari pembahasan kita sebelumnya? Apa yang sering kita sebut mustahil, itu seringkali bukan sifat asli dari realitasnya. Tapi itu cuma sebuah kebuntuan sementara dalam pemahaman kita. Itu bukan dinding, tapi cuma pintu yang kuncinya belum kita temukan aja. Sekarang, ayo kita lihat konsep lain yang nyambung, kontradiksi. Definisinya simpel aja kok, yaitu dua hal yang berlawanan terjadi di waktu yang persis sama.
Misalnya sesuatu itu ada dan sekaligus tidak ada pada saat yang bersamaan. Nah, ini nih pertanyaan yang penting banget. Kita semua kayaknya setuju deh kalau kontradiksi kayak gitu nggak mungkin ada di dunia nyata. Sebuah benda nggak bisa berwarna merah dan sekaligus bukan merah. Terus kalau gitu, kenapa kita bisa ngomongin hal ini? Kalau kontradiksi itu nggak ada, idenya datang dari mana? Jawabannya ada di sini. Kontradiksi itu ternyata fenomena kognitif, fenomena di dalam pikiran. Coba bayangin komputer yang lagi hang. Masalahnya itu bukan di data yang masuk, yaitu realitasnya. Tapi ada di program di dalam komputernya, yaitu pikiran kita yang gagal memproses input itu. Jadi, pas kita ngomongin kontradiksi, sebenarnya kita lagi ngomongin pengalaman pikiran kita yang lagi hang. Dan semua ini membawa kita ke kesimpulan di bagian 5, realitas versus kognisi. Penting banget untuk bisa membedakan dengan jelas antara apa yang beneran ada di dunia luar dan apa yang cuma terjadi di dalam pikiran kita. Jadi, ini dia pemisahan kuncinya. Di dunia nyata, di realitas, itu nggak ada yang namanya kontradiksi. Semuanya terjadi sebagaimana adanya. Air mengalir ke bawah, benda jatuh ya, begitu aja. Kontradiksi itu cuma ada di dunia pikiran, di kognisi kita. Itu cuma nama yang kita kasih buat pengalaman hang tadi saat pikiran kita gagal memproses realitas apa adanya. Jadi, kesimpulan pentingnya begini. Indra kita memang terbatas, tapi kita punya akses ke sebuah peta universal yang namanya fitrah. Peta inilah yang bikin kita bisa melihat kebenaran utuh dari data yang sepotong-sepotong. Artinya, konsep kayak mustahil dan kontradiksi itu perlu kita pahami ulang. Mereka bukan fitur dari dunia nyata, tapi cuma label yang kita berikan saat pikiran kita lagi mentok, lagi buntu. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Kalau sekarang kita paham bahwa kontradiksi, sesuatu yang kelihatannya kayak batas logika yang absolut, ternyata cuma ilusi kognitif, cuma hang di pikiran kita, pertanyaannya adalah, batas-batas lain apa dalam hidup kita yang selama ini kita anggap sebagai dinding yang nggak bisa ditembus, yang ternyata hanyalah kebuntuan pikiran yang sedang menunggu untuk kita atasi. Coba direnungkan. Oke, selamat datang kembali. Kali ini kita akan melakukan perjalanan yang seru, bukan keluar angkasa, tapi ke dalam pikiran kita sendiri. Kita akan coba bongkar gimana intuisi kita bisa nangkap kebenaran-kebenaran besar, dan kita juga akan berhadapan langsung dengan beberapa teka-teki logika yang paling bikin pusing yang pernah ada. Siap? Yuk, kita mulai. Kita mulai dari satu pertanyaan yang kelihatannya simpel, tapi sebenarnya dalam banget. Coba deh pikirin. Indra kita kan terbatas ya. Mata kita, telinga kita. Semua itu cuma bisa nanggep secuil dari kenyataan. Pengalaman kita pun terbatas. Tapi anehnya, pikiran kita kok bisa ya nyimpulin sebuah kebenaran yang berlaku universal. Gimana ceritanya sesuatu yang terbatas bisa paham sama sesuatu yang nggak terbatas? Nah, buat ngejawab itu, coba bayangin gini deh. Anggap aja indera kita itu kayak kamera CCTV yang cuma bisa ngerekam potongan-potongan gambar. Mungkin kita cuma lihat sebagian bentuk roda, tapi otak kita langsung tahu, oh ini sepeda. Kenapa bisa gitu? Karena di dalam diri kita tuh punya semacam bank data internal, atau yang biasa disebut fitrah, yang isinya itu gambaran utuh dari banyak hal. Jadi informasi sepotong-sepotong dari indera kita itu disambungin ke bank data ini dan pikiran kita yang ngelengkapin sisanya. Itulah caranya kita bisa ngelihat gambaran besar cuma dari kepingan-kepingan kecil. Tapi sistem pemahaman yang canggih ini juga nggak selamanya mulus. Ada kalanya bank data internal kita itu seolah-olah kayak lagi error. Nah, disinilah kita ketemu sama salah satu tantangan terbesar buat pikiran kita. Kontradiksi. Pertanyaannya sekarang, apakah dua hal yang saling bertentangan itu beneran bisa ada di dunia nyata? Atau jangan-jangan itu cuma kebuntuan dalam cara kita berpikir aja? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Kontradiksi itu ternyata bukan kerusakan di realita, tapi sebuah fenomena yang terjadinya itu di dalam pikiran kita. Istilah kerennya, fenomena kognitif, bukan ontologis. Artinya, kontradiksi itu nggak ada di dunia nyata. Jadi, pas kita ngerasa nemu kontradiksi, itu bukan berarti kenyataan yang lagi rusak. Justru pikiran kita lah yang lagi ngehang, lagi buntu. Mirip kayak komputer yang tiba-tiba macet karena gagal memproses data yang membingungkan. Dan nggak ada cara yang lebih bagus buat ngetes ide ini selain dengan paradoks. Paradoks itu situasi di mana logika kita seolah-olah hancur lebur. Di mana dua kesimpulan yang saling berlawanan, kok kelihatannya sama-sama benar. Biar kebayang, kita lihat beberapa contoh klasiknya ya. Paradoks pertama. Coba deh, sekarang ini kemungkinan besar Anda lagi duduk diam sambil dengerin ini kan?
Anda ngerasa nggak bergerak sama sekali. Tapi, di saat yang bersamaan, Anda itu ada di atas planet bumi yang berputar dengan kecepatan lebih dari 1.600 km per jam dan ngorbitin matahari dengan kecepatan di atas 100.000 km per jam. Jadi, Anda itu diam, sekaligus bergerak super cepat. Nah loh, kontradiksi kan? Terus ada lagi nih paradoks si pembohong yang terkenal banget. Bayangin ada orang bilang, saya sedang berbohong sekarang. Oke, coba kita bedah bareng-bareng. Kalau omongannya itu jujur, berarti apa yang dia bilang benar dong, yaitu dia lagi bohong. Tapi kalau dia bohong, berarti omongannya salah, yang artinya dia nggak lagi bohong alias dia lagi jujur. Kita jadi kayak kejebak di dalam lingkaran logika yang nggak ada ujungnya. Pusing kan? Terus, gimana caranya kita keluar dari kebuntuan logika ini? Ternyata ada satu konsep kunci yang sering banget kita lewatin. Sebuah cara pandang yang bisa ngebongkar semua teka-teki ini. Dan kuncinya adalah hierarki. Oke, kita balik lagi ke paradoks diam dan bergerak tadi. Kuncinya adalah dengan menyadari kalau duduk diam dan bumi berputar itu bukanlah dua kejadian yang setara dan saling bertentangan. Keadaan diam Anda itu adalah sebuah kejadian di level mikro yang terjadinya di dalam sebuah sistem hierarki yang jauh lebih besar, yaitu bumi yang berputar di level makro. Jadi, ini nih poin paling pentingnya. Ini bukan dua kejadian yang lagi berantem. Ini adalah satu kejadian yang sama yang kebetulan lagi dilihat dari dua level atau dua bingkai referensi yang berbeda. Di level lokal, Anda diam. Di level kosmik, Anda bergerak. Sama sekali gak ada kontradiksi. Yang ada cuma perbedaan sudut pandang secara hierarkis. Nah, terus gimana dengan paradoksi pembohong yang rumit tadi? Coba kita pakai logika hierarki yang sama. Waktu ada orang bilang, saya sedang berbohong, kita jadi pusing karena kita nganggap jujur sama bohong itu ada di level yang sama dan saling meniadakan. Padahal sebenarnya nggak gitu. Gini, tindakan berbohong itu adalah realita di level dasar. Terus, pernyataannya, yaitu kalimat saya sedang berbohong, itu adalah sebuah label atau deskripsi dari level yang lebih tinggi, yang secara akurat ngejelasin apa yang terjadi di level bawah. Jadi sebetulnya cuma ada satu kejadian nyata, ya tindakan berbohong itu sendiri. Nggak ada kontradiksi sama sekali. Yang ada cuma sebuah tindakan dan sebuah deskripsi yang akurat tentang tindakan itu. Oke, jadi apa artinya semua ini buat kita? Artinya, hierarki itu bukan cuma solusi buat teka-teki logika iseng, tapi juga sebuah alat berpikir yang sangat-sangat kuat. Ini memungkinkan kita buat melihat bahwa banyak banget kontradiksi yang kita temui sehari-hari, jangan-jangan sebenarnya nggak pernah ada. Dan kutipan ini ngerangkum ide utamanya dengan pas banget. Seringkali, satu keadaan dilabeli secara berbeda, sehingga kita mengira ada dua konteks yang berbeda, padahal konteksnya cuma satu. Jadi kita ngambil satu realita, kita kasih dua nama dari sudut pandang yang berbeda, terus kita sendiri yang bingung kenapa keduanya kelihatan bertentangan. Dan ini membawa kita kembali lagi ke pertanyaan kita di awal tadi. Gimana caranya pikiran kita yang terbatas ini bisa memahami alam semesta yang maha luas? Jawabannya ternyata ada di kemampuan bawaan kita untuk berpikir secara hierarkis. Kemampuan inilah yang jadi jembatannya, yang bikin CCTV indera kita yang terbatas itu bisa nyambung ke bank data fitrah kita, dan akhirnya bisa memahami kebenaran universal yang jauh melampaui apa yang bisa kita lihat atau sentuh. Jadi, sebagai penutup, saya mau kasih Anda sebuah tantangan. Coba dipikirkan tentang kontradiksi yang Anda lihat di dunia. Mungkin dalam politik, sains, atau bahkan dalam hubungan pribadi Anda. Mungkinkah itu semua sebetulnya bukan pertentangan yang nyata, melainkan cuma satu realita yang sedang menunggu untuk dilihat dari level hierarki yang tepat? Mungkin saja, dengan sebuah sudut pandang baru, kebuntuan itu bisa terurai.